إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. Amma ba'du, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan jalan takwalah kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia kita maupun di akhirat kita kelak. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tajuk khutbah Jumat siang ini adalah 5 faedah melakukan jihad fi sabilillah. Silahkan nanti dilihat pada surah At-Taubah ayat 14. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qatiluhum, perangilah mereka, yaitu orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin seperti Zionis Israel. Maka kalau kita memerangi mereka, Allah janjikan 5 janji. Yu'adzibuhumullahu biaidikum. Ini janji yang pertama. Allah pasti akan menyiksa mereka dengan tangan-tangan kalian. Yang kedua, wa yukhzihim, dan Allah pasti akan menghinakan mereka, orang-orang kafir. Yang ketiga, wa yansurkum alaihim, dan Allah pasti akan menolong kalian terhadap mereka. Yang keempat, wa yashfi sudura qaumin mu'minin, dan Allah pasti akan menyembuhkan hatinya kaum muslimin yang mereka merasa susah gara-gara tingkahnya orang-orang kafir tersebut. Yang kelima, Allah mengatakan wa yudhhibu ghaidha qulubihim, dan Allah akan melenyapkan kedongkolan hatinya orang-orang beriman terhadap orang-orang kafir. Ini adalah 5 janji dari Allah Subhanahu wa taala yang pasti terjadi, karena innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah menyelisih janjinya. Para ulama tafsir mengatakan bahwasanya di dalam 5 janji ini masing-masingnya mengandung 2 hal, sehingga berarti menjadi 10 hal. Maka jihad fi sabilillah, memerangi orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin, dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan 10 perkara. Setiap poinnya mengandung 2 hal. Yang pertama adalah mengandung karamah, yaitu kemuliaan terhadap orang-orang beriman. Yang kedua, mengandung ihanah, yaitu penghinaan terhadap orang-orang kafir. Maka Allah mengatakan, qatiluhum yu'adzibuhumullah, perangilah mereka, niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan tangan-tangan kalian. Allah sebenarnya mampu menyiksa mereka dengan tangannya Allah sendiri, tanpa tangannya kaum muslimin. Tetapi Allah katakan Allah akan siksa mereka dengan tangan-tangan kalian. Ini karena Allah ingin memuliakan kaum muslimin, sehingga Allah gunakan tangan-tangan kaum muslimin untuk melukai dan untuk menyiksa mereka. Karena itu kaum muslimin yang sedang berperang melawan Zionis sekarang ini, yaitu saudara-saudara kita di Palestina, sebenarnya sesungguhnya tangan-tangan mereka yang sedang menyerang kaum Zionis itu adalah tangan-tangannya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ramaita il ramaita walakinallaha rama. Tidaklah engkau melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah itulah yang sebenarnya melempar. Maka sungguh aneh, satu bom kecil bisa meledakkan truk atau helikopter yang besar. Demikian juga senjata-senjata yang besar yang mereka miliki. Kok bisa seperti itu? Itu karena adalah tangan-tangan Allah Subhanahu wa taala hakikatnya yang bergerak. Lemparan-lemparan Allah Subhanahu wa taala yang bergerak. Kemudian Allah mengatakan setelah menyiksa mereka, wa yukhzihim, dan Allah akan menghinakan mereka. Apa bedanya antara menyiksa dengan menghinakan? Para ulama tafsir mengatakan menghinakan yaitu dengan ditawan, mereka menjadi tawanan, menjadi terhina. Adapun tersiksa, maka ada kalanya mereka terluka, ada kalanya mereka dibunuh oleh kaum muslimin yang sedang berperang melawan mereka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa yang kita lihat sekarang ini
dari pengalaman saudara-saudara kita di Filistin, hendaklah menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ternyata apa yang terjadi sesuai betul-betul dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada surah At-Taubah ayat 14 ini. Kalau ayat ini tidak menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita melihat kejadian yang dialami oleh saudara-saudara kita di Filistin, maka sungguh telah rugi kita. Wallahu taala alam bisawab, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Amma ba'du, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa hukum jihad fi sabilillah? Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Telah diwajibkan bagi kalian untuk melakukan jihad, peperangan terhadap orang-orang kafir yang memerangi kita, meskipun hal itu tidak kalian sukai. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Tapi betapa sering kalian itu, barangkali kalian itu membenci sesuatu, sementara sesuatu yang kalian benci justru menjadi kebaikan yang besar untuk kalian. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena itu hukum jihad, hukum perang melawan orang-orang kafir yang memerangi kita adalah wajib, tetapi wajibnya adalah fardu kifayah. Apabila sudah ada sebagian kelompok muslimin yang memerangi mereka dan sudah cukup, maka sudah gugur kewajibannya dari kaum muslimin yang lain. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata, barang siapa yang mati, walam yaghzu, dan belum pernah berperang, seperti kita ini belum pernah berperang. Walam yuhaddits nafsahu bighazwin, juga belum pernah meniatkan dalam hati untuk berperang, mata ala syu'batin min nifaq, maka dia pun mati di atas satu cabang kemunafikan." Karena itu wajib hukumnya kita untuk melakukan jihad fi sabilillah. Atau kalau tidak ada jihad yang dapat kita lakukan, karena di Indonesia adalah aman, tidak ada perang terhadap orang-orang kafir, maka hendaklah kita meniatkan jihad fi sabilillah ketika saat wajibnya nanti. Apabila belum pernah meniatkan jihad sama sekali sampai kita mati, maka kata Nabi SAW, mati kita mati dalam cabang kemunafikan. Na'udzubillahi min syarri dzalika. Hadis sahih riwayat Muslim. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para ulama mengatakan dua kondisi jihad fi sabilillah menjadi fardu ain, wajib bagi setiap kaum muslimin. Yang pertama, ketika seorang amirul mukminin atau khalifah membuat nafiri umum, menyuruh seluruh kaum muslimin untuk melakukan jihad fi sabilillah, maka saat itulah semua kaum muslimin tanpa terkecuali wajib untuk melakukan jihad fi sabilillah, mentaati amirul mukminin tersebut. Tapi sekarang memang kondisi kita tidak ada amirul mukminin di atas muka bumi ini untuk seluruh kaum muslimin di atas muka bumi. Sesungguhnya kewajiban kaum muslimin sebenarnya satu dunia dipimpin oleh satu orang muslim, tidak terpecah-pecah seperti yang ada sekarang ini. Kemudian yang kedua, kondisi yang kedua adalah ketika idza dakhala al-kuffar biladal muslimin. Apabila orang-orang kafir sudah masuk ke negara sebagian kaum muslimin, maka saat itulah kaum muslimin fardu ain untuk melakukan jihad fi sabilillah. Kaum muslimin yang ada di kampung tersebut, atau yang ada di kota tersebut, atau yang ada di negara tersebut yang sedang diserang oleh orang-orang kafir, wajib semuanya fardu ain untuk mengangkat pedang mereka atau senjata mereka melakukan jihad fi sabilillah. Kalau belum mencukupi, maka kewajiban itu merembet kepada negara sebelahnya. Kalau belum tercukupi juga, maka merembet sampai ke seluruh dunia. Maka dulu Indonesia ketika dijajah oleh Belanda atau oleh Jepang, maka kewajiban bagi setiap kaum muslimin yang ada di Indonesia fardu ain tanpa terkecuali untuk melakukan jihad fi sabilillah. Tidak perlu izin kepada orang tua lagi karena sudah menjadi fardu ain. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hukum jihad di dalam Islam. Dan juga inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, fadilah melakukan jihad fi sabilillah. 5 janji disebutkan oleh Allah pada surah At-Taubah ayat 14. Wallahu a'lam bissawab, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
اللهم انصر المجاهدين في سبيلك أجمعين. اللهم ارحم المستضعفين. اللهم دمر أعداء الدين. ربنا اطمس على أموالهم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. نسألك اللهم الجنة ونعوذ بك من النار. نسألك اللهم الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين لا ألف بين قلوبهم إلا أنت يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد والحمد لله رب العالمين.